bahkan dibilang boleh terjadi ada saling klaim, lahan ini adalah milik dari pihak ini atau diakui juga oleh pihak yang lain. Hal-hal seperti ini mestinya bisa tertib administrasi, sehingga kita akan dengarkan bagaimana sebetulnya konflik pertanahan yang ada di negara kita, karena kalau terus-terus konflik, kapan kita majunya, kapan kita berkembang. Dan untuk membahas itu, saya sudah mengundang beberapa narasumber yang ada di sebelah kanan, ada anggota DPR, ada dari pemerintahan, dan juga ada dari Aliansi Petani Indonesia. Sudah datang, saya panggil Anda Aliansi Mandala Putra Utama, juga Fakultas Pertanian UNILA. Selamat malam. Dan berikutnya Gagat Surya Adi Nugroho, sama juga di Fakultas Pertanian. Jam berapa sampai di Jakarta? Sekitar jam 6 pagi. Siapa 6 pagi? Anda berangkat dari Lampung? Malam. Malam ya? Wah, luar biasa. Jadi sudah siap dong, berarti selama di bus nggak tidur, tapi bikin catatan pertanyaan untuk tiga narasumber saya. Kita sebelum masuk ke kita komunikasi tangan dari konflik sosial seperti yang ada kasus Mesuji di Provinsi Lampung, dan juga persoalan carut-carut tadi mengenai klaim masing-masing pihak, lahan ini milik saya, lahan ini milik kami, dan lain sebagainya. Pasti sengketa atau konflik tanah, ya itu seperti berhadapan sama hantu. Kita nggak tahu berapa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan itu, dan kita udah percayakan itu. Ada konflik yang udah berusia 50 tahun ke atas, ada konflik yang baru. Anyway, kita mengalami kemajuan yang berarti dalam hal penanganan sengketa dan konflik. Kalau 5 atau 6 tahun yang lalu yang menangani konflik di BPN itu masih dari satu unit kecil sekali, sudah di subdirektorat. Ya. Sekarang ini kita sudah ada kedudukan sendiri. Jadi saya kira ini kemajuan yang sangat baik. Ya, sangat bisa karena BPN adalah eksekutif, sementara DPR itu legislatif ya, yang mempunyai fungsi untuk pengawasan, legislasi dan anggaran. Saya ingin menarik dulu, ini masalah tadi disebutkan di awal kan, topik kita adalah penataan lahan pertanahan gitu. Fokus ke situ ya. Nanti terus bawa eksesnya pada konflik di Mesuji, di mana-mana, bukan saja di Lampung saja. Bukan. Kita lihat dulu masalah pertanahan ini sebelum UPA. Kenapa UPA? Karena ini adalah tonggak sejarah dimulainya peraturan yang menyatu unifikasi hukum yang tadinya itu terserah dari hukum barat, hukum adat dan sebagainya, itu disatukan di sana. Kita lihat pada sebelum UPA, sebelum tahun 60, itu di sana ada domain perklaring, ada penguasaan negara pada tanah itu luar biasa, karena seolah-olah yang pemilik tanah itu adalah negara. Jadi kalau sekarang kita jual beli, punyanya Pak Iwan, saya mau beli, ini angkat kita aja. Tetapi kalau dulu itu kita kalau beli kan negara gitu. Sebelum tahun 60. Pada 60 itu diberikan kita mengadakan undang-undang pokok secara fisik. Hanya saja diberikan hak kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya untuk usaha ini hak guna usaha ini hak guna bangunan, dan hak milik juga bisa diperjualbelikan. Nanti saya bercontoh antara saya dengan Pak Iwan mau jual beli itu bisa langsung itu. Nah itu setelah tahun 60 itu. Jadi dulu kalau melawan misalnya, melawan saya masih ini tanah saya, leluhur saya punya, nggak peduli pada waktu itu. Sudah Anda kalau nggak bisa menjalankan tanah, dianggapnya dari partai terlarang. Kita ketakutan semua. Kalau sudah begitu nanti urusannya panjang. Itu dulu. Tahun rezim sebelumnya. Kemudian kita lihat, saya tadi bagi 3 ya. Sebelum tahun 60, setelah tahun 60, dan kemudian setelah reformasi. Nah, reformasi ini meluruskan dari hal-hal yang seharusnya terjadi menurut undang-undang tadi. Misalnya apa di sana? Kita lihat ada hak MPR nomor 9 tahun 2001 itu mengenai reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Di situ disebutkan karena banyaknya konflik mulai muncul kan begitu reformasi, karena semuanya merasa bebas, tidak seperti dulu ditekan, istilahnya itu kalau mengakui. Istilahnya kalau tersangka itu, dulu kalau di penyidikan itu mungkin dipaksa dengan kekerasan itu, dia begitu di depan hakim merasa, wah saya bebas dan saya mengatakan sebenarnya, saya cabut dulu pengakuan saya, seperti itu. Nah seperti itulah reforma agraria dan juga yang berbahaya. Maka di situ selain reforma agraria juga adalah pengelolaan sumber daya alam. Nanti ada lagi ke sini, ada otonomi daerah dan sebagainya. Itu ada pertarungan di antara ini, antara apakah ini milik negara sepenuhnya yang harus kelola sentralistik oleh pusat, atau harus diberikan kepada
pemerintahan daerah dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Legitimasi tadi dikatakan ini ekstrim ya, jadi yang memiliki isi semua kekayaan dunia ini itu Tuhan gitu. Nah, tapi kita lihat dalam konteks peradaban modern seperti sekarang, dan kaitannya dengan Aliansi Petani Indonesia, juga kinerjanya BPN. Apa yang perlu dicermati dan konteksnya dalam kemajuan ataupun mengelola kondisi pertanahan kita ya di negara kita ini, penataan lahan pertanahan itu yang merugikan ke petani juga bisa dijelaskan di situ. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya kami garis bawahi terhadap apa sih yang mau dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu di dalam, mau seperti apa? Mau ekonomi seperti sistem ekonomi terbuka, liberal yang sekarang berkembang, atau menggunakan sistem ekonomi kebudayaan Indonesia kita namakan ekonomi Pancasila, usaha bersama yang disusun berdasarkan pasal 33 itu adalah sokok gurunya adalah koperasi, maka jelas itu tidak menguntungkan bagi industri atau perusahaan yang memang berbasis di Eropa atau Amerika atau Asia Timur yang memang sangat berkepentingan terhadap bahan mentah yang ada di Indonesia. Kita akan keliru jika tidak mengkaitkan dengan perubahan geopolitik di internasional terhadap perubahan kebijakan pertanahan yang ada di Indonesia. Kasus Mesuji atau kasus yang lainnya itu kan karena ada kartel sawit yang dilakukan oleh negara tetangga kita Malaysia. Terus kemudian belakangan tahun ini kita melampaui luas lahan dan produksi sawit, tapi kita nggak mengkartel, tetap kita melalui saluran perusahaan Malaysia. Maka karena itu merupakan investasi yang sangat besar, karena itu terdistribusi dalam bursa saham, maka itu akan menggambarkan betapa kekerasan yang dilakukan di tingkat lapangan itu seimbang dengan berapa besar investasi yang telah ditanamkan di lahan pertanahan untuk peruntukannya atau peruntukan dan fungsinya untuk perkebunan. Ya. Baik pertanahan juga. Baik, boleh kita berhenti dulu di situ, boleh berikan semangat dan saya garis bawahi tentang masalah sengketa lahan. Ironis ketika lahan kita yang begitu luas, bahkan terakhir terdapat data sebesar 7,3 juta hektar dari BPN bahwa tanah seluas itu belum dioptimalkan dan salah satunya memang dimiliki oleh BUMN. Namun di situ timbul sebuah permasalahan baru, sebuah paradoks permasalahan antara bagaimana kepentingan umum bertumburan dengan kepentingan di sektor pertanian. Jelas ketika kepentingan umumnya itu kurangnya lahan pemukiman dengan yang diiringi oleh terus adanya pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan dari sektor pertanian, padahal yang kita ketahui 1% saja pertumbuhan di sektor pertanian itu dapat menurunkan tingkat kemiskinan nasional sekitar 3%. Dan ketiga, pengendalian ruang. Di sini ketika bisa pemerintah provinsi saja dengan pihak-pihak BUMN atau swasta yang mengadakan persetujuan, tanpa memperlibatkan dulu masyarakat di lapangan yang ada di situ, sehingga terpisahlah penata ruang-ruang situ, membuat sengketa lahan tersebut bermunculan hingga berbanyak-banyak sampai tidak bisa di satu-satu diselesaikan satu-satu, berdiri sana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apresiasinya dulu untuk Anda. Jadi Anda mau mengatakan bahwa untuk pengendalian ruang, partisipasi masyarakat. Pernyataan 2 menit terakhir sebelum kita tutup, saya bisa silakan. Oke, terima kasih. Kemudian untuk lahan pemukiman, seharusnya itu memang kan bisa pada lahan-lahan yang tandus atau lahan-lahan yang memang tidak baik untuk pertanian. Kemudian dari segi masih dari kependudukan, diketahui bahwa pada tahun 2004 sampai 2009 pertumbuhan pemukiman umum itu sekitar 2,9% berdasarkan data dari Bappenas. Dan mereka pun itu berada di daerah-daerah bantaran kali, kemudian daerah-daerah pinggir-pinggir rel tersebut, karena mereka juga tidak bisa digusur. Mereka merasa membayar pada oknum-oknum dari pemerintah ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintah.
Jadi mereka merasa memiliki. Kemudian tentang perizinan itu terdapat juga pertanyaan. Nah, di mana di sekitar pabrik-pabrik tersebut terdapat pemukiman-pemukiman yang pada memberikan catatan kepada siapa kira-kira nanti Anda akan bertanya dan apa yang belum dilihat oleh 3 panelis yang ada di sebelah kiri. Kita masih akan kembali lagi, tetaplah di Bincang Malam TVRI. Mata mahasiswa. Bincang Malam TVRI. Mata mahasiswa. Jadi kita pahamin aja, kalau ditanya pada saya apa sih permasalahan pertanahan di Indonesia ini, pertama saya akan jawab soal timbangan penguasaan. Tadi kan di kita ini terlalu banyak orang yang menguasai terlalu sedikit tanah, dan terlalu sedikit orang yang menguasai terlalu banyak tanah. Itu kan persoalannya, itu tidak rasa tidak adil itu pertama. Yang kedua adalah ketertutupan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber kehidupan, yaitu terutama tanah. Yang kedua, bisa. Ada mekanismenya. Ada, dan oleh karena kita terluka batin kita melihat itu jelas tidak adil. Nggak setuju, kita akan perangi itu, dan oleh karenanya pada tahun 2010 itu ada peraturan pemerintah tentang penertiban tanah kerangka. Idenya sama, tanah itu diambil bagi yang masyarakat miskin. Atas dasar berapa lama dihitung dari pemberian atau diberikan batas waktu bahwa Anda nggak produktif? Contoh ya, yang paling gampang BUMN juga Pak. Jadi setelah 3 tahun kita berikan hak atas tanah tersebut kepada dia, lalu dia tidak diusahakan dengan etikat baik dapat diantarkan, kita cabut. Tapi kita berikan kompensasi yang fair dengan cara kita tanya, bukan dalam uang, kita tanya. 1 kali kita peringatkan, 1 bulan yang nggak ada reaksi, kita peringatkan kedua, yang nggak ada reaksi, kita peringatkan ketiga, ya tidak ada reaksi, kita cabut tanahnya, tidak ada ganti rugi spesial. Saya mau tanya dulu ke Bang Iwan. Jadi dasarnya tanah yang tidak dioptimalkan itu, kan kalau yang tertinggi tanah itu kita dapat sertifikat. Untuk beberapa kasus BUMN dan pihak lain yang tidak mengoptimalkan itu, BPN sudah memberikan apa kepada mereka? Ini kalau apa, silakan atas izin yang Anda ajukan akan dioptimalkan. Apakah sudah keluar dari sertifikat? Oke, pada dasarnya tanah-tanah yang ditelantarkan itu semuanya sudah terbit sertifikat. Wah, sudah Jadi dibaca. kita cara ngambilnya kayak ngambil rambutan dulu. Rambutan yang merah-merah kita ambil dulu. Artinya ada perusahaan-perusahaan HGU yang besar itu kita cabut dulu. Memang ada juga yang kecil-kecil. Bang Charles jangan-jangan tanahnya ditelantarkan juga. Kan kita nggak tahu kan. Tapi itu kan kita belakangan yang ambil yang besar dulu. Yang jelas kita menunjukkan profit besar, karena bagi mereka persoalannya bukan persoalan ekonomi. Diputus hubungannya society urusan ekonomi. Tapi kalau masyarakat yang kita putuskan hak menentang negara memanfaatkan, itu kan persoalan harga diri, persoalan nilai sakal dan segala macam tinggi. Oleh karenanya itu kita anggap rambutan yang hijau-hijau yang lah nanti kita ambil dulu yang gede yang merah. Nah, tanah itu dapat kita setelah menjadi tanah negara kita distribusikan kepada masyarakat miskin melalui program agraria, dan kami semua sudah terlalu beberapa Kebijakan oleh masyarakat miskin. terutama So, nanti saya kita masuk lagi, tapi saya harus belanja ide lain lagi. Menarik itu untuk di definisi masyarakat miskin yang mana lagi, karena nanti masyarakat miskin cukup banyak yang nggak kedapatan. Tapi nantilah kita akan masuk di situ. Bang Denon, ini benar ini atau seperti mengejar hantu? Masalahnya kompleks banget setelah tadi melihat ini semua apa yang kita sudah catat. Apa komentar Anda terhadap benar ada di kita? seperti yang dijelaskan tuh, kalau tadi Pak Iwan itu tahun 2000 sebelum 2000 Pak Iwan ya. Kalau saya sampai sekarang kita bukan DPR aja, mungkin masyarakat juga seperti yang mengejar hantu ngurus tanahnya. Ya, kita tahu lah, dahulu kita masuk Jakarta ya. Tahun berapa yang masuk Jakarta? Saya masuk itu tahun 70-an ya, sampai di sana Sultan. Tapi sekarang sana berebut. Kenapa? Karena tanah-tanah itu sebenarnya bukan milik kita. Memang diberikan hak itu kepada perusahaan-perusahaan nasional, kemudian perusahaan menjual kepada perusahaan asing. Jika kita kalau tahu, yang namanya Malaysia itu perusahaan ini luar biasa. Berarti lahannya ada di Indonesia itu. Perusahaannya luar biasa, sawit luar biasa, tapi lahannya di sini ya. Dan produksi sawit atau sektor itu sendiri itu masih Malaysia bikin peran.
kita hanya untuk tempat kulinya dari kita, lahannya dari kita, Tempat pengolahan. apanya itu namanya limbahnya ke Jadi kita, kita. itu yang terjadi. Ya kayak dia. Dan ini semuanya kenapa terjadi? Saya tadi mau aku ada Pak Iwan, mungkin dengan Pak Iwan, kepada suatu sistem di mana BPN ini memang setengah hati melakukan reforma agraria. Saya katakan begitu karena begini. Ini di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu disebutkan di sana bahwa ada 6 yang menjadi kewenangan pusat ya. Apa saja? Kewenangan pusat itu adalah misalnya agama, hukum, pertahanan, keamanan, moneter, ada 6 itu. Selebihnya adalah menjadi ini ada masyarakat menolak. Diberi ultimatum sampai 25 Januari kalau tidak kami turunkan kan. Bupatinya balik, bupatinya daftar nggak mau ikut. Akhirnya terjadi kejadian seperti itu, kita menyesal kenapa harus merusak. Tapi mungkin masyarakat juga sudah hilang kesadarannya. Ini harus diberi pelajaran seperti ini dan sebagainya gitu. Nah ini yang menjadi kita poin kita itu adalah saatnya sekarang ini melakukan reforma agraria meskipun perlambatan itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Tidak. Dan itu ada di tempat Pak Iwan. Dan itu ada pada eksekutifnya itu pada BPN. Ini sebenarnya adalah presiden. Kenapa? Karena tadi saya sebut tadi ya. Ada TAP MPR nomor 9 tahun 2021 itu mengenai reforma agraria atau pembaruan agraria dan pengurangan. Pemerintah harus cepat sadar ya untuk bisa merasakan rakyat ini ditanya. Dan dalam konteks itu pemerintah mungkin kalau saya atau kita juga dari pemerintah, mungkin juga pemerintah kan tergiur dalam tanda kutip, wah ini profitable dari sisi bisnis. Untuk pemerintah kalau ada income masuk ini akan jauh lebih baik. Tapi bagaimana dari Aliansi Petani Indonesia melihat bahwa pemerintah itu juga baik kalau ada di tengah, dia netral terhadap apa yang namanya kepentingan bisnis dan juga kemajuan rakyat. Sebetulnya yang tadi ditanyakan dan juga dijawab oleh DPR sama DPR Komisi 2, sebetulnya kalau saya melihat itu lebih kepada ini bantuan petani sebetulnya. Cerita petani itu gini, kalau saya untuk urus tentang pengakuan hak kepemilikan ya, atas dasar memang mandat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 harusnya dilayani. Tapi kita kan mengenal yang namanya stelsel negatif. Stelsel negatif itu misalkan kalau petani di Sumedang atau masyarakat adat yang punya hukum adat atau orang yang punya girik itu memang memiliki alat bukti berupa pajak ya. Girik, Peterse itu kan warisan ekonomi kolonial, pengakuan hak bukan atas tanahnya, tapi untuk pajak upeti membayar kepada pemerintah kolonial. Nah ini kemudian oleh domain backclearing pasal 1 ya tentang backclearing prinsip itu bahwa masyarakat adat atau petani yang tidak menunjukkan agendom miliknya itu diakui oleh negara dan ini berlaku watak ini sampai sekarang. Kalau pengusaha yang kemudian mengajukan izin prinsip ke daerah meskipun itu luasan hutan tertutup ya dan itu menjadikan investasi yang besar akan distempel oleh pemerintah baik lokal maupun pusat. Itu yang menunjukkan bahwa stelsel negatif yang berubah menjadi positif tapi hanya untuk kelas elit dan kelas orang kaya. Bagi masyarakat miskin pedesaan rata-rata enggak, kalau dikasih mungkin karena tidak ada tanah kan bukan semata-mata sebagai sosial ya, tanah juga sebagai faktor ekonomi. Kalau faktor ekonominya lebih gede, kayak kemarin saya dilapori di Rembang akan ada tentang investasi semen gresik di Rembang, itu kemudian berubah, elit politik sana berubah menjadi spekulator, sebuah entitas yang kita nggak tahu, kita nggak bisa menamakan apa ini dari aspek sosiologis ini adalah anomali, ketiadaan nilai-nilai, atau ini memang pergeseran perilaku dari aktor teknokrat atau birokrat yang kita nggak bisa mendefinisikan apakah ini banalisasi. Kalau ini banalisasi, kekerasan yang ditularkan oleh negara kepada rakyatnya sehingga muncul Mesuji Bima itu adalah representasi dari banalisasi yang dilakukan oleh negara, saya yakin iya, karena hubungannya adalah bahwa rakyat itu melakukan reaksi dari sebuah bom waktu akumulasi persoalan dasar tanah itu muncul dalam bentuk simbol Mesuji dan Bima.
Ya, tapi ini berpikir sederhananya gitu ya, menjadi makin menarik. Kita tahan dulu sesi ini, boleh berikan apresiasi untuk saya harus mempersilakan teman-teman saya dan ada Arif dari Yang Ben yang akan menghibur kita dengan satu bola. Kita berikan semangat dulu untuk Yang Ben. Terima kasih Ustaz. Saya ingin mendengar suara merdunya dari teman-teman masuk ada di sini ya. Tapi si kopi harus ditanam di tanah loh Mas. Jadi kalau Mas Raja nggak punya tanah, ngomong dong gimana mau nanam singkong ya kan? Sekarang saya mau tanya dulu dari antara Anda semua, sepakat nggak sama saya bahwa persoalan ini kompleks? Kompleks kan? Saya rasa kalau Anda melamar jadi ketua PPK, nah keputusan politik, oke. Mahasiswa juga perlu andil karena mahasiswa suaranya didengar dan bahkan juga bisa memberikan masukan buat DPR. Siapa yang mau nanya di sesi kali ini? Dari IPB ganti loh. Nah, IPB kemarin udah tanya nih yang soal infrastruktur. Kasih bahan masukannya sama temannya. Ya, harus gantian. Anda? Oke, silakan. Dari UHAM kah? UHAM kah? Tanya dulu ya. Di daerah Karawang, dari yang tadinya lahan pertanian berubah fungsi alih menjadi pabrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh sekali lagi wabarakatuh. nanya namanya siapa? Ubay Bila. Panggilan? Ubay. Ubay ya? Oh, bukan Ubay. Oke, silakan. Pertanyaannya juga nggak Ubay, cuma satu masalahnya. Next. Oke, silakan. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak. Nama saya Ahmad Saifuddin dari Titik Petani jalan Bogor. di dermaga masih bolong? Insya Allah masih Pak. Saya bicara sempit tadi ya. Ya, cukup menarik pembahasan tentang reforma agraria. Konflik agraria akan tetap berlangsung kalau mindsetnya pertama antara penguasaan dan pemilikan di satu sisi dibenturkan dengan penggunaan pemanfaatan. Di satu sisi tanah dilihat sebagai komoditi seperti yang Bapak jelaskan, dan di satu lagi tanah sebagai modal sosial. Artinya tanah memang milik negara yang untuk kemakmuran rakyat. Maka kalau tadi Bapak bilang konflik sosial seperti itu, ternyata artinya sudah banyak. Rilis lembaga terbuka menyatakan sekitar 2.671 kasus. Artinya memang sudah sangat kompleks. Maka kemudian cukup menarik BPN tahun Pak Joyo mengeluarkan konsep reforma agraria plus, artinya plus dengan infrastruktur. Artinya teman-teman bapak-bapak di BPN menyadari bahwa konflik tanah tidak selesai dengan pembagian tanah. Ternyata konflik agraria juga perlu dilihat ada PMA dan modal. Penanaman modal asing, kalau tadi bapak dari aliansi menyebutkan ada kartel sawit di sana, ternyata ada hubungannya tuh. Dan kalau selama ini kita lihat kalau ada konflik baru tuh anggota dewan turun. Ada nggak sih tindakan preventif sebelum untuk mencegah terjadinya konflik? Nah juga mau tanya ke Bapak Nur, Aliansi Petani. Aliansi Petani Indonesia. Kalau boleh jujur, ada nggak sih yang menunggangi ketika ada demo-demo konflik sengketa lahan itu? Karena dikhawatirkan tidak murni di gerakannya, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya cukup banyak. Kita mau berikan apresiasi dulu untuk penanya. Karena mengumpulkan pertanyaannya seminggu. Karena jaraknya seminggu yang lalu dia juga izin yang lain diberikan perubahan untuk tanah. Itu ya. Dan izinnya apa dari Karawang dulu menjadi sumber lumbung padi. Karawang dan sekarang sudah berubah menjadi pabrik. Bahkan bukan saja pabrik itu, kawasan industri maksudnya ya. Betul. Juga kuburan, ya ada kuburan luar kan, udah bisa dipesan itu. Berapa hektar itu? Ini daerah lumbung padi, daerah yang subur itu ranah berbuat sekarang sudah berubah. Nah, begini, siapa yang salah gitu? Ya kalau saya DPR nggak mau disalahkan, karena kita itu cuma teriak aja bisa. Saya bisa menjelaskan dari sosiologi konflik aja ya. Kenapa konflik petani itu muncul jauh dari radikalisasi petani yang dikembangkan oleh Clifford Gate yang membentuk 3 kelas PAI, kelas abangan, dan kelas 1. Itu nanti akan muncul di gerakan 30 PAI. Tapi ini lebih sederhana. Mengapa petani itu berani melawan negara? Satu, memang karena ada kerawanan struktur. Mengapa ada kerawanan struktur? Karena kepala desa, kecamatan maupun bupati itu tidak memihak petani. Yang tadi itu saya sebutkan berkembang namanya sel-sel negatif. Dia mengakui
izin prinsip dan kepemilikan HGU diberikan kepada pengusaha daripada pemilik sah masyarakat adat atau petani meskipun dia memiliki girik atau letter C, alat bukti untuk pembayaran pajak ya, meskipun itu bukan hak, bukti untuk pemilikan hak. Yang kedua, kerawanan kultur. Kerawanan kultur itu adalah kita melihat saat eskalasi konflik itu yang muncullah yang namanya para pengkhotbah yang memiliki keberpihakan kepada para pemodal. Ada dusun A yang sangat kaya, ada dusun B yang sangat miskin. Khotbahnya beda loh. Yang dusun kaya itu disuruh bersodako, disuruh berzakat. Yang dusun miskin disuruh bertakwa, berikhtiar, terus pokoknya jangan ngelawan gitu. Ini bukan sesuatu yang alami, yang sunatullah, enggak. Ini sesuatu yang desain sebetulnya. Kerawanan kultur itu, petani melihat elit-elitnya berinteraksi dengan kelompok agama yang memang sudah didesain, akhirnya mereka nggak muncul yang namanya ikatan primordial lagi, itu bukan lagi menjadi alat pemersatu. Alat pemersatunya kalau agama nggak jadi alat pemersatu, maka alat pemersatunya adalah darah. Kalau darah, saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang Sunda, sebagai suku bangsa akan muncul. Ini yang mengakibatkan ditakutkan konflik horizontal. Tapi yang muncul adalah konfliknya kepada pihak perkebunan. Yang terakhir, yang paling rawan itu adalah tekanan ekonomi, kerawanan ekonomi tadi. Jika kemudian kelapa sawit itu menguntungkan di pasaran internasional, tetap aja nilai tambah harga yang diterima oleh petani nggak ada sama sekali, karena mata rantainya mulai dari distribusi sampai konsumsi itu dikontrol oleh lembaga lain yang nggak berkontribusi terhadap pendapatan petani. Ini yang akan mengakibatkan yang namanya kerusuhan. Istilah Jawanya, orang disuruh ngalah, orang disuruh ngalih, dia pasti ngamuk terakhirnya. Itu udah pakem itu. Makasih. Apresiasi dulu buat di Segi Lampung sama. Itu pada tahun 2002, ini berdasarkan sumber dari Walhi yang saya dapatkan. Pada tahun 2002, hak izin pengelolaan hutan tanaman industri itu dicabut untuk PT SIL, Silva Inhutani Lampung, karena tidak dapat mengoptimalkan lahan seluas 43.100 hektar. Tetapi 2 tahun berselang, pada tahun 2004 itu terjadi perdamaian antara Departemen Kehutanan dan PT Silva Inhutani Lampung, dan pengembalian lahan hak guna usaha atau pemberian izin kembali hak guna usaha seluas 43.100 hektar. Itu mengapa itu bisa terjadi? Apakah memang karena dari PT SIL tersebut menyumbangkan PAD yang cukup besar bagi wilayah tersebut, ataukah karena apa? Kemudian yang satu lagi ada yang terjadi tidak sinkron antara SK nomor 32 dari Departemen Kehutanan, bahwasanya disebutkan di sana area yang dibebaskan itu kurang lebih sekitar 3.300 hektar. Seperti itu. Kemudian saya juga ada terkait dengan Bapak Nurudin, itu terkait dengan investor asing ya Pak ya. Itu kita ketahui bahwa pada perkebunan saat ini itu yang itu sering terjadi dengan plasma, kemitraan plasma. Itu pemodal ialah dari investor, dari perusahaan, kemudian petani hanya menyediakan lahan. Kemudian ketika di daerah-daerah tersebut atau di dekat pemukiman tersebut sudah terdapat perkebunan, itu pasti kan akan ada juga pabrikan untuk pengolahan hasil pertanian. Apakah kemitraan pertanian itu hanya trik belaka agar pengusahaan lahan itu bisa terdapat? Baik, terima kasih. Boleh berikan apresiasi buat Lampung, karena udah kan saya bilang tadi di bos mereka nggak tidur, mereka cari ditanya. Dan mungkin itu ketemu besar-besar, dan di banyak negara itu langsung undang-undang dasarnya yang dirubah. Nah, tapi di kita, nah BPN secara serius dan sungguh-sungguh melaksanakan reforma agraria ini sebagai salah satu komponen bangsa, dan kita menangkan komponen bangsa lain
di DPR juga mainkan perannya, karena reforma agraria tidak bisa dilaksanakan oleh satu saja. Nah, kita sudah mencoba melaksanakannya di tengah banyaknya persoalan-persoalan. Persoalan pertama adalah yang kita hadapi itu soal stigma. BPN stigmanya itu tidak pernah positif, selalu jelek, rumit, jelimet, tidak jelas, Berlebihan antara rakyat kurang. keberpihakan terhadap rakyat kurang. Ini mungkin persoalan yang tidak gampang kita bela. Disadari nggak BPN? Oh sangat. Yes. Mindsetnya, dan justru itu menjadi aturan pertama kita bahwa dari 11 agenda prioritas pertama adalah pembangunan yang baik. Itu kita pasangnya. Pak, ini sorry saya potong pendapatnya ini, maksudnya sama ada yang dari pertanyaan ini saya tanya enggak. Saya rasa Pak Joyo diskusi dengan Presiden tidak tahu ini ya. Ya, Si hasil beliau kan tahu persis konfliknya ini. Ya. Petanya ini. Nah, oleh karena itu kita butuh keyakinan. Kalau enggak kita akan kemakan oleh isu kita sendiri. Persoalan kedua adalah sengketa-sengketa yang masa lampau yang saya katakan tadi, kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah tahu. Dan banyak lagi. Nah, tapi kita yakin kita mampu mengenai reforma agraria. Oleh karena itu tolong dukung kita bahwa masyarakat miskin harus punya tanah, dan kita butuh keyakinan untuk itu. Dan yang tiga, barangkali ada beberapa hal itu terus. Kalau menyangkut izin lokasi itu sejak tahun 1999 itu tidak lagi di BPN, tapi sudah di pemerintah daerah. Jadi kalau ditanya kenapa dikeluarkan izin itu, ya kita nggak tahu, itu bisa berubah gitu ya. Dan Dia tahu 1999. Nah, mengenai alih fungsi sawah tadi, ya kita tahu sekarang itu sudah ada Undang-Undang 41/2009 yang menyangkakan lahan-lahan itu dibicarakan untuk petani tanah. Nah, persoalan kita, BPN mampu kalau yang datang ke itu adalah pengusaha. Kalau ada pengusaha yang minta tanah di tanah sawah, kita akan juga. Tapi persoalan yang kita hadapi ini adalah 80 juta masyarakat miskin petani yang ingin merubah sawahnya, dan itu nggak mampu kita atasi. Nah, mereka juga ingin. Mereka juga pengen merubah. Jadi petani saat sekarang itu nggak nyaman, tidak menguntungkan. Siapa sih mau jadi petani? Coba tanya. Mereka akan berusaha dengan cara terang-terangan atau sendiri-sendiri membuat tanah ini terhadap mereka itu tidak kita susah. Tapi kalau pengusaha kita juga bisa. Tapi kalau individu, petani agak sulit bisa. Bisa. Ya, nggak mungkin. Mereka memang banyak. Dan kita pun nggak punya polisi. Oke, baik. Anu tadi ada satu pertanyaan sebelum kita tutup sesi. Iya. Memang kalau dilihat dari kerjasama antara petani dengan pengusaha, selama ini kan yang bekerja sama petani yang dalam kerangka kerjasama antara petani itu juga diikutkan buruh-buruh tani yang terlibat dalam proses mata rantai produksi. Kan suara petani kalah. Ya, tapi kalah, mesti akan kalah karena kepentingan regulasi di Eropa, Amerika ya. Amerika kemarin kan juga menolak CPO dari Indonesia karena kan tidak ada unsur HAM ya, atau HAM-nya atau lingkungannya, tapi itu bisa diciptakan. Tapi minimal itu harus didorong oleh organisasi petani supaya pengusaha itu tahu proses yang ada di dalam kerjasama ini. Istilahnya orang beribadah itu rukunnya dulu dipenuhi. Rukunnya itu ada orangnya, ada barangnya. Nah ini kemudian pengusahanya nggak ada. Yang ada adalah perwakilan di sini. Harusnya disusun nota kesepahaman itu. Jika petani itu misalkan di tingkat alsintan, alat mesin pertanian atau input pertaniannya, bibit, pestisida, pengusaha. Tapi tetap aja nilai akhirnya, hasil akhirnya, bayarnya itu nggak pernah fair, nggak pernah diceritakan. Ini yang kita katakan kalau model plasma yang seperti itu, ya nggak ubahnya seperti HP mas. Merkantilismenya zaman Belanda, cuman sekarang casingnya aja beda. Casingnya pakai casing pribumi Indonesia, cuman tetap aja merkantilisme itu tetap Konsepnya masih konsep zaman dulu juga. Jangan dulu. Baik, boleh berikan apresiasi dulu tangan dulu. Saya yang cuma dengerin dan di tengah aja, kayaknya kepala saya udah, rambutnya udah mulai kebakar. Jadi tolong dulu Ioni Amben siram kita dengan air. Air itu adalah lagu yang Anda akan nyanyikan. Mudah-mudahan kita bisa terhibur. Konfliknya sangat rumit menurut saya, kompleks.
Oleh karena itu, tolonglah disederhanakan dengan satu buah lagu. Kita berikan sekarang buat Tio. Tapi walaupun nggak pakai mikrofon, hanya dari sini aja. Kalau Anda misalnya one day jadi kepala BPN, mana duluan yang Anda akan beresin? Udah itu aja, retribusi lahan ya. Oke, nanti selanjutnya Anda jadi konsultannya BPN aja. Nggak apa-apa. Kasih tepuk dulu buat Alkohol. Retribusi lahan nanti soal kompleksitas permasalahan ini. Ini menurut saya salah satu episode bincang malam yang paling berat buat saya. Ngelihat masalahnya bener, saya barusan juga ada lihat hantu di sini. Karena ini susah banget dipercaya kalau menurut saya. Tapi kita semangatnya mau mendiskusikan ini, ya kita harus cari jalan keluar. Satu pertanyaan dari satu Anda untuk masing-masing satu narasumber. Ayo, jangan lebih dari 2 menit pertanyaannya. Silakan. Anda pilih siapa? Mungkin dari Oke, silakan. Yang pertama tadi Anda memaparkan tentang tidak perlu jauh-jauh untuk melihat penataan ruang yang kurang baik. Jadi di Jakarta pun semua bisa dilihat kemudian seperti apa. Nah, jelas pada undang-undang kita nomor 26 tahun 2007 itu jelas tata ruang itu meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Apa sejak tahun 2007 hingga 2012 sekarang ini ada kecacatan pengendalian dalam hal ini. Kecacatan tata ruang dalam hal pengendalian. Warga Indonesia tersebut untuk menentukan hal itu. Jadi kan tadi lihat masalah sekitar gitu. Jadi saya ingin tahu dari mungkin kan program dari Sekjen PI Indonesia mungkin sampai sekarang itu sudah apa saja gitu yang telah dilakukan dari API setelah tadi mungkin ada penjelasan sedikit lah setelah tahun 2007 ke atas. Karena sini petani jelas, petani yang mungkin paling dirugikan karena kan petani mungkin lebih langsung diberikan. Jadi apa saja telah dilakukan ya? Sorry saya potong Anda lah karena waktunya udah sorry banget karena sudah diberikan kode. Berikutnya gak ada. Saya udah dapat maksudnya. Saya bertanya langsung datang tentang perizinan untuk hak guna lahan. Jadi merupakan pemda daerah, tetapi apakah pemerintah pusat itu lepas tangan atau bagaimana pemerintah pusat itu menyikapi hal tersebut? Ada mekanismenya. Kalau dalam pandangan kita tidak layak didapat, walaupun sudah dapat informasi ya bisa saja dibentuk adunan usaha tidak begitu. Oke. Kita punya fungsi. Ada pertanyaan titipan dari saya mungkin dalam konteks itu melihat yang paling terakhir lah nggak bersuci jadi 5 gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kalau ada representasi penolakan dari rakyat setempat di daerah. Posisi BPN-nya ada di mana? Posisi BPN itu kan mitranya BPN juga itu pemerintah daerah. Konteks 5, BPN berdirinya di mana Pak? Tetap akan berada di tengah melihat bahwa kalau ini secara prosedural salah, bupatinya dan wali kota tentu tidak akan diproses. Walaupun sama-sama pemerintah ya. BPN memihak kepada rakyat dengan prinsip pemilik tanah adalah untuk keadilan dan kesejahteraan. Itu tidak terlihat sampai sekarang. Konstitusi kita pasal 33 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan kesejahteraan itu kepada presiden. Presiden punya pembantu tadi saya katakan. Terus begini, kebiasaan politika itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini produk dari legislatif ditangkap dengan DPD dan diserahkan kepada presiden. Presiden yang melakukan itu. Mau apa yang dia mau, bagaimana dia, termasuk menjawab pertanyaan itu adalah kuncinya satu. Kalau kita kan tahu ya, yang namanya kalau ini tempat istilahnya apa, lampu gitu, lahan itu banyak berdatangan kalau musimnya. Sama aja Jakarta ini, paling pusat ekonomi, pusat semuanya ke Jakarta.
Orang begitu nggak dapat kerja, orang begitu lulus dari ini ke Jakarta. Untuk apa? Cari kerja. Karena di daerahnya tidak bisa. Tadi dikatakan dari petani aja susah karena tidak menghasilkan apa-apa. Karena anak-anaknya sudah pada kerja. Yang dikatakan kalau ini sudah menjadi semacam pusat gitu, pusat segalanya gitu. Pindahkan ibu kota. Nah, kalau ini tidak wacana aja, pindahkan. Kalau Bung Karno dulu mau pindahkan dulu Palangkaraya, sekarang pindahkan kemana? Supaya nanti sana akan makmur. Di sini juga tanah menjadi tidak mahal. Gila sekali kan tanah sekarang di Jakarta. Semacam itu. Nah, ini yang harus dimulai. Reform aja bisa mulai dari yang kecil-kecil semacam itu. Oh, kita akan bilang dulu pernah Pak Harto zaman akhir jabatan itu pernah memindahkan ibu kota di Jombol. Di Jombol. Itu anak-anak dibeli semua. Pura pelari sana. Ini nggak jadi karena beliau diburu dilaksanakan. Nah, kami sudah bisa bikin bagaimana kalau kita pindah ke Palangkaraya nanti oke lah tanahnya menjadi mahal dan sebagainya. Tapi infrastruktur sudah terbangun semuanya. Ini tidak semuanya terpusat di sini. Segala di sini di tempat banyak ustaz, di sini juga banyak maksiat. Jakarta ini kan ini gila gitu. Kalau misalnya Belanda deh, kecil aja. Belanda itu sebesar Jawa Barat, posisi Jawa Barat ya. Kota pemerintahnya ada di Den Haag. Kota pelabuhannya ada di Rotterdam, kota industrinya ada di Amsterdam. Kan pagi-pagi sebenarnya kan di Amsterdam gitu itu baru. Oke lah di Jakarta Pusat pemerintahnya, industrinya ada di Banten misalnya kayak gitu. Ini kan enggak seperti itu. Nah ini yang ingin saya jawab. Reform agar dia bisa memulai dari situ dan itu adalah tugas eksekutif. Saya tidak katakan bahwa kita bertopang dahulu dengan reform agar, tapi itu mandat kita karena kita hanya bisa terlihat kita hanya legislatif. Itu kira-kira. Terima kasih. Memang kita lihat dari kondisi perubahan sosial yang ada di arus bawah ya, jadi lebih dinamik. Itu ada istilah namanya senggol bacok ali lambung. Istilah dahulu sebetulnya. Tapi kalau dalam konotasi ekonomi itu sebetulnya kerjasama kritis. Misalkan kalau organisasi tani sudah membangun sistem pemasaran bersama, bisa membuat lembaga keuangan mikro untuk bisa menyerahkan simpan pinjam bagi anggotanya, bukan nggak mungkin dia akan bermitra dengan pengusaha. Pengusaha yang mau membantu petani itu dikatakan ayo cocok kita kerjasama. Kalau nggak cocok bisa bukan bacoan dalam pengertian fisik ya, itu bisa kita hindari. Karena apa? Karena petani ini kan sudah makin pintar. Saya aja produk dari Orde Baru yang mengalami leverage dari pedesaan karena ekonomi Orde Baru bisa bersekolah ke perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi saya kembalikan ke organisasi tani. Dengan demikian lembaga petani itu juga seperti fashion gitu loh. Kalau sekarang pemuda tani sama pemudi tani digambarkan tua renta bahwa beban hidup udah nggak zamannya. Kata orang gaul itu bukan petani banget, bukan gue banget gitu. Bikin yang gagah sama yang montok seksi itu baru orang mau terjun ke pedesaan karena tidak seksi pertanian itu. Kalau itu mau kita canangkan ya kita gerakan bersama. Kalau itu berhasil, saya akan lapor ke BPN. Koperasi kami sudah berhasil. Bisakah BPN tidak memati perdatakan petani? Maksudnya apa? Koperasi petani bisa berhubungan dengan bank. Selama ini yang punya hubungan bank itu ya partai politik, pengusaha, LSM, organisasi kami nggak ada. Nah, ini loh yang kita namakan di sini. Oke, bisa berikan semangat. Saya mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Iwan Iza, Pak Zainul, Pak Muhammad Nurdin. Terima kasih apresiasi untuk seluruh pemikirannya. Dan saya harus akui inilah bincang malam yang pertama menurut saya paling saja nanti memahami dari dan kita bisa memahami itu. Mudah-mudahan persoalan pertahanan itu bisa kita bersama daripada semua pihak termasuk acara ini harusnya yang namanya land reform itu kita sama-sama. Dan tapi dasar umumnya ataupun pemicunya bisa dari MPR tadi ataupun memang apa yang konstitusi sudah sebutkan. Terima kasih untuk adik-adik saya dari yang sudah jauh-jauh datang dari Lampung. Mohon berikan apresiasi buat mereka. Selamat kembali lagi ke Lampung. Silakan kali ini di bus tidur kalau usah lagi di sana. Saya Charles Bonar Sirait mengucapkan terima kasih. Teruslah mencerdaskan bangsa. Salam, sampai jumpa.